Halo Sobat Oto, kembali lagi bersama gue James di channel Subur Oto. Hari ini kita mau sharing nih problem-problem apa yang biasanya sih customer Subur Oto itu alamin pas saat masuk ke Subur Oto nih. Nah, nomor satu tuh yang paling banyak tuh bodi mobil penyok. Nah, bodi mobil penyok itu bisa dari beberapa hal, misalnya kena tabrakan. Biasanya ada yang tabrakan ringan, serempetan, terus ada nyundul atau lagi parkir ya kurang hati-hati, nabrak tiang listrik, nabrak tong sampah, itu biasa tabrakan ringan. Dan juga biasa juga ada tabrakan berat nih, ada beberapa yang masuk. Jadi biasanya tuh ada kejadian tabrakan beruntun. Terus juga biasanya ada kejadian microslip. Nah itu biasa bisa nabrak mobil lain, bisa nabrak orang, atau nggak nabrak benda mati kayak tiang listrik dan lain-lain. Itu bisa terjadi tabrakan juga, itu biasanya lumayan parah tuh kalau kena microslip. Nah kemarin tuh udah sempat kita bahas ya untuk di mobil Wuling sama mobil Fortuner VRZ warna putih, itu dua-duanya karena microslip ya teman-teman. Jadi hati-hati, kalau capek istirahat dulu, kalau nggak mobilnya bisa berakibat fatal, nyetirnya bisa meleng terus jadi bisa nabrak dan membahayakan penumpang dan orang yang kita tabrak. Dan itu juga biayanya nggak sedikit loh untuk benerin tabrakan yang parah gitu. Jadi karena memerlukan spare part. Nah spare part itu biasanya mobil spare partnya yang mahal, bukan jasa bengkelnya yang mahal, spare partnya yang mahal. Jadi hati-hati dan tetap kita saranin pakai asuransi. Jadi beban teman-teman kalau misalnya terjadi accident itu bisa dipindahkan ke si asuransi. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir soal perihal biaya untuk perbaikan mobilnya. Dan juga teman-teman bisa mendapatkan tanggung jawab pihak ketiga dari si asuransi tersebut jika teman-teman yang salah. Terus juga mobil penyok bisa juga karena kesalahan sendiri, misalnya kepentok sendiri, atau enggak ini lagi buka pintu nyenggol benda lain gitu kayak tembok, kayak apa, itu juga banyak tuh kejadian seperti itu. Nah di Subur Oto tuh bisa banget benerin penyok-penyok seperti itu. Dan juga kita menyediakan spare part ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kejadian apapun memerlukan spare part, memerlukan body repair, bisa langsung datang ke Subur Oto. Nah yang kedua itu biasanya cat belang. Nah ini biasanya si customer ini udah sempet cat di tempat lain. Nah terus kurang puas dengan hasilnya. Jadi biasanya warna putihnya nggak sama gitu. Yang satu tipe putihnya agak kekuningan, yang satu putihnya terlalu terang. Jadi nggak sinkron warnanya, jadi belang. Nah itu banyak customer yang dari bengkel lain nggak kecewa sama hasilnya, langsung dibawa ke Subur Oto untuk dilakuin perbaikan, di repaint lagi. Jadi misalnya pintunya belang gitu, jadi kita lakuin pengerjaan repaint untuk pintunya. Jadi kita miripin lah warnanya, jadi nggak belang. Terus juga yang ketiga tuh cat ngelotok. Nah ini cat ngelotok ini beberapa faktor ya sebenarnya. Cat ngelotok itu bisa jadi dari penggantian spare part baru, tetapi stepnya nggak dikerjain semua, jadi mengakibatkan catnya itu pada ngelotok kayak cat tembok. Nah terus juga yang kedua karena dempulnya terlalu tebal ya, dempul terlalu tebal bisa mengakibatkan cat itu retak dan akhirnya ngelotok. Karena si dempulnya sendiri itu nggak kuat terhadap cuaca dari di luar, jadi bisa kena, kan namanya di udara kan ada panas, ada dingin, ada hujan, nggak kuat lah. Jadi dempulnya nggak kuat, jadi dempulnya itu bakal retak dan ngelotok. Nah itu yang dijamin di Subur Oto, garansi itu nggak bakal ngelotok ya. Untuk pengerjaan body nggak akan ngelotok selama 3 tahun. Memakai bahan-bahan yang kurang bagus. Nah bahan-bahan yang kurang bagus itu juga bisa mengakibatkan ngelotok. Jadi di antara komponen-komponen cat yang ada 5 itu sempat kita bahas di video sebelumnya, itu nggak menyatu, jadi mengakibatkan dari spare part dan dari catnya itu nggak nempel. Nah itu bisa juga mengakibatkan ngelotok. Nah itu beberapa faktor kenapa cat itu bisa ngelotok. Nah terus juga yang keempat adalah stone chip. Nah itu stone chip sering banget ditemuin ya, namanya mobil
dipakai mobil operasional pasti ada kena batu-batu, bisa di tol, bisa di jalanan gitu. Terus kena stone chip, jadi bodi mobil teman-teman tuh bakalan kompal-kompal kecil gitu loh, kayak kena pentalan batu gitu, kena pasir, kena aspal. Itu panas tuh bisa kecil-kecil, biasanya terjadi di kap mesin sama di bumper sama di roof, biasanya di bagian depan. Apalagi kalau teman-teman nyetir mobilnya di belakang truk. Nah, truk itu biasa bannya kan gede, bannya kan kasar juga tipenya. Jadi banyak nyimpen batu yang nempel di ban. Begitu dia puter, batunya mental ke belakang nih. Kita yang mobil di belakangnya yang kena pentalan batu itu. Jadi usahain kalau nyetir di tol jangan sebisa mungkin jaga jarak ya teman-teman. 1 buat safety, 2 buat jaga mobil kita biar nggak kena stone chip dari belakang truk. Nah, itu juga kalau di belakang truk terlalu deket juga kita bisa masuk ke kolongnya. Itu banyak banget kejadian di Subaru Auto juga seperti itu. Begitu truk yang ngerem, kita nggak sempet ngerem nih, jadi kita bisa nabrak belakangnya dan biasanya masuk nih ke belakang truk. Jadi bisa kena kap mesin, terus bumpernya semua hancur deh gitu. Kemarin kita juga ada wuling merah masuk ke bawah truk. Nanti kita bisa lihat videonya di video-video pas sudah selesai hasilnya di Subaru Auto. Yang kelima adalah biasanya yang karatan. Nah teman-teman, kalau misalnya bodi mobil teman-teman karatan atau udah mulai keluar karat, mendingan buru-buru diberesin. Nah, karatan itu kalau udah terlalu lama bisa jadi keropos. Karena apa? Karat itu seperti kanker ya teman-teman. Jadi dia menggerogoti besi plat di mobil kita sampai jadi bolong. Nah teman-teman, kalau misalnya udah seperti keropos seperti itu, di Subaru Auto juga bisa dilakuin penggantian plat. Jadi menggunakan plat galvanium. Jadi platnya itu juga yang anti karat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir di mobil teman-teman itu ada yang karatan, ada yang keropos, langsung aja bawa ke Subaru Auto untuk konsultasi. Nanti kita cek dulu nih kondisi karatnya seperti apa sih. Jadi kemarin itu sempet juga ada mobil Panther. Jadi di bagian roofnya itu karatan semua. Karena apa? Kalau Panther zaman dulu itu biasanya ada talang air di sekelilingnya. Nah airnya itu biasanya nggak turun ke bawah, jadi karatan. Jadi katus kalau udah karatan biasanya merembet ke semuanya. Nah itu yang biasanya dibiarin terus jadi keropos. Nah Panther itu kita lakuin penggantian plat, jadinya kita ganti terus kita mold lagi roofnya seperti bawaan ori. Nah jadi teman-teman, jadi kalau teman-teman ada masalah dengan mobil, dengan bodi mobilnya, ada yang penyok, ada yang karat, belang dan lain-lain, langsung aja hubungin kita di WhatsApp atau di sosial media di Subaru Auto. Langsung aja atau langsung bisa datang ya ke workshop. Jadi bisa langsung konsultasi dengan saya atau teman-teman saya yang lain, dan konsultasi itu gratis ya teman-teman. Jadi nggak usah ragu, langsung aja datang, langsung kita estimasi harga dan waktunya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. See you next episode. Bye bye.